Pemirsa, awalnya MPR ingin mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan rekomendasi MPR periode sebelumnya tentang GBHN. Namun sekarang wacana yang mengemuka amandemen menyangkut periode jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode. Untuk membahasnya telah hadir bersama saya di studio ada Wakil Ketua MPR Arsul Sani dan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini. Mbak Titi dan juga Pak Arsul, selamat malam. Terima kasih telah hadir bersama kami di Prime Time News. Saya ke Pak Arsul dulu. Pak Arsul, ini sebetulnya wacana penambahan periode jabatan presiden ini datang dari mana sebetulnya, Pak Arsul? Iya, ini agak sulit juga menjawabnya, kalau datang dari mana. Yang jelas ini tiba-tiba muncul saja, di ruang publik, kemudian menggelinding. Tentu dalam alam demokrasi ini kan biasa-biasa saja sebetulnya. Nah, kenapa kok kemudian ini muncul dan menggelinding? Ini barangkali karena memang MPR kami pimpinan MPR ini kan sedang rajin bersafari, bersilaturahmi setelah dengan katakanlah pimpinan partai politik, kemudian juga dilanjutkan ke ormas-ormas keagamaan, dan kemudian nanti juga dengan tokoh-tokoh bangsa lainnya. Di situ muncul wacana itu, Pak Arsul. Nah, ketika kami bersilaturahmi dengan Permabudi Persatuan Umat Buddha Indonesia, kemudian pada saat itu Pak Hidayat dan saya yang mewakili pimpinan MPR, kemudian ada pertanyaan dari teman-teman media. Nah, ya tentu kemudian Pak Hidayat menyampaikan bahwa kalau yang dilihat kami yang di MPR memang muncul wacana itu. Cuma itu kan tidak satu gitu ya, wacana itu paling tidak ada yang lainnya ada yang tadi wacana ingin menambah dari 2 periode menjadi 3 periode, ada juga wacana yang ingin agar presiden yang akan datang itu hanya 1 periode tetapi masa jabatannya menjadi 6-7 tahun lah kira-kira. Tapi dari MPR sendiri memang merasa perlu bahwa ini patut dikaji, patut dibahas begitu mengenai jabatan presiden. Ya, jadi MPR periode ini itu kan mendapatkan rekomendasi dari MPR periode 2014-2019 untuk mengkaji mendalami 7 poin yang kalau itu setelah didalami kemudian diperlukan dicapai konsensus politik untuk amandemen dan tentu dengan dukungan publik yang luas, yang mayoritas begitu itu atas 7 hal. Yang 5 halnya itu memang berkaitan langsung dengan hal-hal yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar kita Yang pertama tentu ada persoalan pengesahan pokok-pokok haluan negara. Inilah yang sebetulnya paling intens kami bahas di MPR. Nah, yang lain-lain itu kita belum pernah membahasnya. Termasuk penambahan jabatan presiden. Soal masa penambahan jabatan presiden, kenapa kok menggelundung di ruang publik? Itu karena memang salah satu yang menjadi rekomendasi MPR periode lalu kepada MPR periode sekarang itu adalah penataan sistem presidensial. Nah, barangkali masuk lewat sana, padahal sebetulnya ketika bicara penataan sistem presidensial itu adalah untuk penguatan sistem presidensial, bukan untuk menambah masa jabatan presiden. Baik, saya ke Mbak Titi, salah satu publik begitu yang menanggapi jabatan presiden sampai 15 tahun, bagaimana Mbak Titi? Ya, saya kira kita jangan historis kenapa kemudian di dalam Undang-Undang Dasar kita yang berlaku saat ini kita menetapkan masa jabatan itu 2 periode. Jadi 1 periode 5 tahun dan bisa dipilih kembali untuk 5 tahun berikutnya, dan itu bahkan tafsir Mahkamah Konstitusi juga sudah jelas. Jadi 5 plus 5 mau berurutan atau tidak berurutan, pokoknya 5 tahun 2 kali jadi 10 tahun. Nah, kenapa itu muncul kan karena kita punya pengalaman masa lalu yang betul-betul menjadi pembelajaran pada kita, bahwa ketika ruang misalnya masa jabatan itu walaupun bahasanya diperhalus tidak tak terbatas, tetapi dia bisa dipilih berkali-kali, itu akan membuka ruang pada penyalahgunaan kekuasaan, lalu kontrol yang begitu terbatas pada kekuasaan eksekutif, legislatif yang melemah, dan tata kelola pemerintahan yang bisa dikatakan tidak akuntabel, tidak anti korupsi begitu. Jadi ruang-ruang narasi-narasi seperti ini harus kita waspadai, karena kenapa? Kita juga bisa belajar dari pengalaman banyak negara yang mengalami kemunduran demokrasi, dan dimulai pertama kali adalah ketika mereka mengamandemen konstitusi, yang mereka hapus atau mereka koreksi adalah masa jabatan. Sebut saja misalnya Venezuela. Bagaimana kemudian masa jabatan diutak-atik, dan kemudian saat ini
berstatus sebagai negara yang sama sekali tidak demokratis. Dan kita tidak mau membuka kotak Pandora itu. Oke, gitu. jadi jabatan presiden 15 tahun kemudian demokrasi. Oh jelas. Jadi pertama adalah pembatasan masa jabatan presiden adalah sebuah keniscayaan. Karena kita adalah negara republik, negara demokrasi di mana kaderisasi partai politik, sirkulasi elit harus dilakukan sehingga ruang-ruang rekrutmen politik itu terbuka. Jadi kalau kemudian orientasi kita terus menambah, nggak ada jaminan setelah 15 kita akan berhenti di 15. Nanti setelah 15 akan jadi 20, akan jadi 25, lama-lama seumur hidup begitu. Jadi kita sudahi 5 tahun itu adalah angka yang sangat moderat. Kalau kita lihat praktik di banyak negara, mayoritas memang 2 periode dan itu 5 tahun. Jadi nggak perlu diubah lagi, Mbak Titi? Tidak perlu. Bahkan 8 tahun dalam satu periode aja nggak Sudahlah, itu sudah cukup 2 periode dengan 5 tahun. Kita akan bahas lagi lebih lanjut nanti usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, selalu sama kami di Prime Time News. Kembali kita lanjutkan mengenai diskusi kita, Pak Arsul, kemunduran demokrasi. Kalau misalnya kita mau mengamandemen, paling tidak kita menambah jabatan presiden, ditambah juga kemunduran, bahkan dipersempit, kalau 7 dan 8 tahun satu periode juga kemunduran. Kalau menurut Mbak Titi, bagaimana? Ya bisa jadi, ya. Itu kan satu perspektif ya. Meskipun tentu kalau yang mendukung punya perspektif atau argumentasi yang lain. Nah, inilah gunanya kita membuka diskursus di wacana di ruang publik seluas-luasnya. Dan memang dalam jadwal MPR periode sekarang ya, karena rekomendasi yang disampaikan oleh Pak Ketua MPR itu, maka kami itu 2 tahun pertama ini itu ya memang membentuk wacana ya, dan kemudian membuka ruang konsultasi publik seluas-luasnya. Nah, satu perspektif misalnya tadi disampaikan oleh Mbak Titi, ya ini harus kita apresiasi, tetapi memang khusus untuk soal masa jabatan presiden, kami ini yang di MPR 9 fraksi dan plus kelompok DPD, itu nggak kepikiran, nggak pernah ada pembicaraan, nggak ada diskusi-diskusi meskipun sambil ngopi begitu ya, untuk merubah ketentuan pasal 7 yang terkait dengan masa jadi jabatan kemungkinan presiden. bahwa amandemen ini akan gol gitu sampai sekarang belum terbaca? Ya belum, masih terlalu jauh, awal ya, masih terlalu jauh lah ya, karena memang amanahnya itu kan memang untuk melakukan pendalaman, pengkajian ya. Yang itu maknanya adalah membuka ruang konsultasi publik seluas-luasnya. Gitu. Tapi kalau untuk argumen yang bisa mendukung bahwa memang jabatan presiden ini perlu diubah, itu apa Pak Arsul? Ya, kalau yang seperti ada ya Pak salah seorang ya, saya lupa tapi saya baca juga ya, karena misalnya agar program pembangunan yang terkait dengan infrastruktur dan lain sebagainya itu bisa tuntas, yaitu juga sah-sah saja, wajar-wajar saja. Ya, dialektikanya kan nanti pasti akan timbul. Kalau ada alasan A, nanti ada alasan B, nah ada juga nanti ketemu di alasan C. Ya, kita lihatlah ya. Artinya yang ingin saya tekankan adalah untuk hal yang di luar masa jabatan presiden saja, itu MPR akan terus menggali, dan tentu fokusnya adalah terutama amandemen terbatas yang terkait dengan memasukkan kembali haluan negara di dalam Undang-Undang Dasar kita. Itu pun kan masih kontroversial lah ya, banyak juga elemen masyarakat yang tidak setuju, bahkan 3 fraksi ya itu juga berpendapat itu bisa juga cukup dalam bentuk undang-undang. Mbak Titi, ada tidak sih alasan yang menurut Anda masuk akal kalau misalnya memang jabatan presiden ini perlu kita ubah? Itu yang agak susah ya, di tengah konsolidasi dan perjalanan demokrasi kita ini kan sekarang dalam tren global berhadapan dengan fenomena backsliding demokrasi. Jadi demokrasi yang mengalami kemunduran atau demokrasi yang sedang sakit. Nah, Indonesia ini menjadi sebuah fenomena lain karena dianggap ada stabilitas yang ditawarkan oleh demokrasinya. Tetapi kalau kita belajar pada negara-negara yang mengalami kemunduran, pintu masuk pertama mereka, makanya proses amandemen ini harus hati-hati, yaitu amandemen konstitusi. Di mana amandemen konstitusi menjadi pintu masuk kuatnya eksekutif
melemahnya kontrol legislatif, check and balance terus terang menjadi berkurang, lalu tata kelola pemerintahan yang anti korupsi juga melemah begitu ya, dan itu kemudian partai politik semakin tidak berfungsi. Ini yang mesti menjadi catatan kita. Kenapa misalnya memang ada ragam masa jabatan di seluruh dunia, ada yang 6 tahun seperti di Filipina, ada yang 7 tahun seperti di Israel, ada yang juga 4 tahun seperti di Amerika Serikat, mereka 2 periode begitu maksimal seperti kita, tapi mayoritas memang kebanyakan 5 tahun. Dan ada filosofi hitung-hitungannya kenapa ini 5 tahun. Misalnya kalau kita ambil angka panjang 7 atau 8 tahun tapi hanya 1 periode, waktu untuk mengkoreksi kepemimpinan itu terlalu lama, sehingga publik misalnya kalau ada ketidakpuasan pada kinerja kepemimpinan eksekutif presiden, mereka harus menunggu lama. Maka kemudian di set 5 tahun. 5 tahun dianggap waktu yang moderat dibandingkan Amerika Serikat, Taiwan, yang Mongolia itu hanya 4 tahun. Dianggap terlalu pendek, baru bekerja harus sibuk kampanye lagi. Maka 5 tahun lalu kemudian bisa berkampanye untuk periode kedua. Tentu ada yang harus kita lakukan, misalnya bagaimana pengawasan terhadap abuse of power, penyalahgunaan kewenangan. Lalu kemudian anggaran negara itu menjadi catatan tersendiri. Tetapi saya agak sulit menemukan logika ketimbang misalnya ini mempersempit ruang gerak 260 juta rakyat Indonesia. Kalau kemudian kita perluas menjadi 3 periode, seolah-olah kita ini kesulitan orang begitu. Tapi MPR akan melanjutkan ini, Mbak, melanjutkan diskusi ini, menerima informasi dari publik sebanyak-banyaknya. Masih perlu tidak itu dilakukan? Saya kira prioritas kerja itu penting. PR-nya MPR kita ini banyak ya. Walaupun pimpinannya ada 10, tapi kan tidak perlulah isu-isu yang tidak produktif atau kontraproduktif itu dilayani. Ya, kenapa kami mengatakan seperti itu? Karena misalnya soal roadmap amandemen, urgensinya dan lain sebagainya, edukasi ini yang diperlukan oleh publik. Kalau terlalu masuk banyak isu sempalan, yang rugi nanti seolah-olah ya ini kan Pak Jokowi udah mau 2 periode nih, tiba-tiba ada isu 3 periode. Loh kok begini gitu ya, sudah 2 periode mau ditambahin 1 lagi, spekulasi lagi, kontroversi lagi. Akhirnya tidak mengedukasi. Justru edukasi yang diperlukan, misalnya bagaimana internalisasi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, itu yang diperlukan oleh publik kita. Penambahan jabatan presiden di MPR prioritas tidak sih, Pak Arsul? Kan tadi saya sampaikan, kami bahkan kalau ketika lagi ngopi saja nggak bicara ini, apalagi di dalam forum rapat resmi. Karena memang seperti yang disampaikan oleh Mbak Titi tadi, tentu fokus kami adalah poin-poin yang 5 itu dalam konteks amandemen, dan itu memang harus kami buat ya roadmap-nya. Dan roadmap yang pertama, kalaupun amandemen itu adalah yang memang bersifat terbatas dan kemudian itu menyangkut soal haluan negara, itu kami dalami. Hanya persoalannya di negara demokrasi kan memang wacana diskursus di ruang publik ini nggak bisa kita batasi atau kita hentikan, kan seperti itu. Baik, Pak Arsul, dengan koalisi Pak Jokowi yang cukup gemuk begitu ya, apakah kemudian kemungkinan bahwa amandemen ini bisa goal begitu terbuka sebetulnya? Wadah, masih sulit itu meramalkannya, Mas Kevin. Yang jelas ketika kita bicara untuk satu hal saja ya, tentang memasukkan kembali haluan negara saja, itu belum semuanya solid satu pendapat. 9 parpol belum ada yang bersuara secara tegas, Pak, sikapnya mengenai yang mana ini? Mengenai amandemen terbatas, amandemen jabatan presiden. Saya kira karena ini masih di ruang publik ya, kita biarkan sajalah. Ini ekspresi dari demokrasi, tetapi tentu kami juga tidak ingin gegabah kemudian langsung kemudian memberikan atensi khusus, tidak seperti itu saya kira. Oke, terakhir Mbak Titi, suara publik sendiri kalau Anda membaca seperti apa kalau mencermati mengenai yang pertama saya kira isu ini harus bisa kita kanalisasi ya, sehingga kemudian kita tidak kembali setback lagi, demokrasi kita mundur ke belakang. Yang kita harus lihat itu adalah menatap ke depan, kan bagaimana kemudian tata kelola pemerintahan kita menjadi lebih baik. Lalu kalaupun misalnya ada wacana amandemen ini, publik pun sebenarnya masih meraba-raba. Sebenarnya arahnya akan seperti apa? Karena kadang-kadang ada elit yang mengatakan amandemen terbatas, besoknya ada yang mengatakan amandemen menyeluruh. Nah, jangan sampai ini jadi bola liar. Jadi harapannya kepada MPR ini bisa memandu publik sehingga bisa punya pemahaman yang lebih utuh soal arah kita ke depan akan seperti apa. Mbak Titi dan juga Pak Arsul, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time. Selamat malam.